Halo semuanya, selamat datang di channel Karya Vincel, tempat kita mendalami perjalanan spiritual dan momen-momen penuh keajaiban yang menginspirasi iman kita. Hari ini, kita akan membahas tentang kisah persahabatan luar biasa antara Paus Fransiskus dan seorang misionaris muda bernama Pastor Martin Prado. Sebuah kisah yang membawa kita ke Vanimo, sebuah kota kecil di Papua Nugini. Pada awal September 2024, di saat usia hampir mencapai 88 tahun, Paus Fransiskus mengambil langkah yang mengejutkan banyak pihak dengan mengumumkan kunjungannya ke Vanimo, sebuah kota kecil di Papua Nugini, demi bertemu dengan salah satu teman dekatnya, Pastor Martin Prado. Kunjungan ini tak disangka-sangka, mengingat Paus Fransiskus memiliki jadwal yang padat. Paus Fransiskus masih harus singgah ke Timor Leste dan Singapura dalam perjalanan apostolik yang berlangsung selama 2 minggu penuh. Awalnya, rencana perjalanan Paus Fransiskus di Papua Nugini hanya mencakup ibu kota Port Moresby. Namun, Paus bersikeras, "Aku datang untuk menemui kalian di Vanimo, Martin. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan." Orang lain yang dimaksud oleh Paus Fransiskus adalah orang-orang dari konferensi wali gereja yang telah memberikan nasihat mereka, pemerintah yang khawatir akan isu keamanan, dan bahkan para penyelenggara di Roma. Bagi Paus, hal-hal tersebut tidak menghalangi niatnya untuk menemui Pastor Martin dan umat Katolik di pedalaman. Persahabatan yang mendalam antara Paus Fransiskus dan Pastor Martin, serta umat di Vanimo, tampaknya lebih kuat dari segala kekhawatiran tersebut. Surat-menyurat mereka terjalin setidaknya sebulan sekali, meskipun surat-surat itu selalu pendek, tidak lebih dari setengah halaman. Namun selalu ditulis tangan dengan salam hangat dan tanda tangan kecil bertuliskan Francisco. Dalam surat-surat tersebut, Paus sering memberikan dorongan, jaminan bantuan praktis, dan tak pernah lupa menyertakan doa serta berkat bagi temannya yang melayani di daerah terpencil. Janji itu berhasil dan terpenuhi. Janji yang disampaikan Paus Fransiskus kepada para misionaris di Vanimo, khususnya kepada teman lamanya yang berasal dari Argentina, Pastor Martin Prado, dari Institute of the Incarnate Word, yang telah berada di Papua Nugini selama 10 tahun. Janjinya menghabiskan beberapa jam di kota yang menghadap lautan di perbatasan dengan Indonesia ini. Paus Fransiskus berangkat ke pantai barat Laut Papua, ke Vanimo. Paus Fransiskus membawa banyak sekali obat-obatan, pakaian dan makanan ke wilayah perbatasan dan gereja yang ekstrim ini. Ada 8 koper berisi obat-obatan dan kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, anak-anak yang tinggal di hutan, dan para misionaris yang bertugas di sana. Juga tidak ada kekurangan mainan untuk anak-anak, permen, dan jubah untuk putra altar. Paus Fransiskus terbang dengan pesawat yang disediakan oleh Angkatan Udara Australia. "Saya tidak pernah membayangkan suatu hari nanti membawa Paus," komentar sang kapten. Sebuah kursi khusus disediakan untuk Francesco, yang memberikan rosario kepada seluruh kru. Vanimo, berpenduduk 11.000 jiwa, tentu saja termasuk dalam kelompok terpencil. Letaknya dekat perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia, tempat bertemunya hutan dengan laut, dan sebagian besar hanya dapat diakses dengan pesawat atau perahu. Ini adalah kota yang sering dilanda panas terik, dengan kelembapan melebihi 90%. Air minum sangat langka. Paus mencapai lapangan terbuka di depan Katedral Salib Suci, dengan mobil sementara ribuan umat menemaninya dengan tarian selamat datang, di sepanjang jalan yang dihiasi berbagai warna, terutama putih dan kuning Vatikan. Ada 20.000 penduduk asli yang hadir, termasuk sedikitnya 1.000 yang berasal dari hutan sekitar. Beberapa perempuan mengatakan mereka berjalan berjam-jam untuk menemui Paus. Pada satu titik, Paus Fransiskus dengan bahagia mengenakan hiasan kepala tradisional adat dengan bulu berwarna kuning dan coklat, yang diberikan kepadanya dan diletakkan di kepalanya. Paus Fransiskus menyatakan dalam pidatonya, "Anda tinggal di tanah yang megah, kaya akan beragam tanaman dan burung, di mana Anda tidak dapat berkata-kata di depan warna, suara dan aroma,
dan tontonan megah dari alam yang penuh dengan kehidupan membangkitkan semangat. Namun Paus Fransiskus juga menyampaikan permintaannya. Semoga keindahan pandangan sejalan dengan komunitas di mana kita saling mencintai, menyerukan diakhirinya kekerasan suku yang menumpahkan darah di wilayah tersebut. Paus Fransiskus naik kereta golf di antara penduduk asli yang antusias dan bersorak. Kemudian, Paus Fransiskus pindah ke desa terdekat, Baro, untuk pertemuan pribadi dengan 5 pastor dari Argentina di Sekolah Humaniora Tritunggal Maha Kudus. Satu di antaranya adalah Pastor Martin Prado, sahabat Paus Fransiskus. Dialah salah satu orang yang mengenalkan Vanimo kepada Paus Fransiskus. Kepada sejumlah wartawan yang mengikuti penerbangan Paus secara terbatas ke Vanimo, Pastor Martin menjelaskan bahwa ia pernah mengajak Paus Fransiskus ke Vanimo, dan Paus berjanji akan mengunjunginya. Dan hari ini, Bapa Suci Paus Fransiskus menempati janji itu. Pastor Martin menceritakan, "Sebelum Paus tiba, saya sudah berada di bandara untuk menyambut kedatangannya." Sementara salah satu misionaris Argentina lainnya, Pastor Agustin Prado, mengatakan hubungan antara Vanimo dan Vatikan dimulai setelah saudaranya, Pastor Martin, memimpin sekelompok umat paroki ke Roma pada 2019. Diceritakan bahwa 5 tahun lalu, Pastor Martin bersama komunitas paroki di Vanimo berziarah ke Vatikan. Mereka berbekal nekat menginjak tempat peziarahan bagi orang Katolik itu, menginap dari satu asrama ke asrama lain. Setibanya di Vatikan, mereka mencoba bertemu dengan Paus Fransiskus di asrama Santa Marta. Santa Marta adalah asrama tempat tinggal Paus, tapi rombongan itu ditolak oleh Garda Swiss, pengawal Paus. Area Santa Marta adalah area steril yang tak dapat dikunjungi sembarang orang. Pastor Martin meninggalkan sebuah pesan untuk Paus kepada Garda Swiss. Pesan itu berisi informasi bahwa ia seorang pastor dari Argentina yang tinggal di Papua Nugini. Ia ingin mengunjungi Paus Fransiskus, pemimpin agama yang berasal dari tanah kelahirannya. Esok paginya setelah Pastor Martin meninggalkan area Santa Marta, Paus memanggil Pastor Martin dan rombongannya lewat email yang sengaja ditulis oleh Pastor Martin di situ. "Saya akhirnya bertemu dengan Paus Fransiskus untuk pertama kalinya saat itu," kata Pastor Martin. Pastor Martin Prado adalah seorang misionaris muda yang baru berusia 35 tahun. Meskipun usianya masih tergolong muda, ia telah mengabdikan 10 tahun hidupnya sebagai imam, dengan 6 tahun terakhir melayani di pedalaman Papua Nugini. Sejak ditahbiskan menjadi imam pada tahun 2014, ia telah menunjukkan komitmen besar dalam melayani umat di wilayah yang sangat terpencil. Salah satu tempat pelayanannya adalah Baro, sebuah misi dari Institut Verbum Incarnatum yang terletak di dekat perbatasan dengan Indonesia. Namun, Pastor Martin jarang berada di satu tempat terlalu lama, terutama saat hari-hari besar seperti Natal dan Paskah. Dengan semangat mudanya, ia menempuh puluhan kilometer melintasi medan yang sulit, mencapai desa-desa terpencil untuk memastikan semua umat di pedalaman dapat merayakan kelahiran dan kebangkitan Kristus. Perayaan Natal dapat berlangsung kapan saja, antara tanggal 24 Desember hingga 6 Januari. Sementara Paskah bisa dirayakan pada salah satu hari di Pekan Paskah. Pastor Martin telah dikenal di antara umatnya sebagai gembala yang tidak kenal lelah, selalu hadir bagi mereka yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan sakramental di tempat-tempat yang sering diabaikan oleh orang lain. Paus Fransiskus tahu banyak tentang misionaris seperti Pastor Martin yang bekerja di Papua Nugini. Sejak tahun 1997, misionaris-misionaris dari Argentina mulai melayani di daerah tersebut, diundang oleh Uskup Cesare Bonifento dari PIME, Pontifical Institute for Foreign Missions. Paus mengetahui betapa beratnya tugas yang diemban oleh para misionaris ini, terutama di daerah seperti Vanimo, yang sering menghadapi berbagai tantangan, baik secara sosial maupun spiritual.
Kunjungan Paus Fransiskus ke Vanimo pada 8 September sangat singkat, hanya beberapa jam di sore hari. Namun, kehadirannya di sana sangat berarti, terutama bagi komunitas Lujan Home for Girls. Diam-diam, Paus Fransiskus telah lama mendukung komunitas ini, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dengan bantuan nyata yang sering dikirim dari Roma. Sebagian dari hatinya, kata orang, sudah tertambat di Vanimo, terutama karena hubungan eratnya dengan Pastor Martin. Persahabatan mereka, yang terus terjalin selama bertahun-tahun, adalah contoh betapa seorang paus tidak hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga sahabat sejati bagi mereka yang melayani di garis depan misi gereja. Setelah kunjungan singkatnya di Vanimo, Paus Fransiskus akan melanjutkan perjalanannya ke Port Moresby, di mana Paus akan bertemu dengan para imam, biarawan, dan katekis. Mereka telah mempersiapkan diri untuk berdiskusi dengan Paus tentang tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan evangelisasi di Papua Nugini. Evangelisasi di negara ini tidak mudah, terutama karena wilayah ini masih muda, baik secara sosial maupun gerejawi.